Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1012. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang patah itu. Dan jika bukan karena kekuatan mengerikan yang dikeluarkan oleh pedang patah sebelumnya, maka mungkin Qin sekarang akan berada dalam bahaya. Karena kekuatan kegelapan sebelumnya itu terlalu menakutkan, bahkan menyebabkan jantung Qin berdebar-debar. Dan nampak saat ini pedang karat misterius di tangan Qin sedikit bergetar, itu sepertinya beresonansi, membuat suara pedang, dan sepertinya itu berbicara dengan pedang yang patah. Dan di atas pedang yang patah, niat pedang melonjak dan merespon satu sama lain. Kali ini, pedang karat misterius itu, kekuatan dingin tidak mengikis Qin, akan tetapi itu menatap pedang yang patah, seolah-olah dia sedang melihat seorang teman lama. Ayo pergi, tidak baik berada di sini, kata Qin. Dia menunggu beberapa saat, dan setelah napas kedua pedang itu tenang, lalu dia kemudian menyimpan pedang karat misterius, akan tetapi Qin menghela napas dalam. Pantas saja pedang patah ini telah berdiri di sini selama ratusan juta tahun. Ternyata itu karena orang kuat yang terkubur di sini terlalu menakutkan. Pergi. Qin dan yang lainnya berdiri satu persatu lalu kemudian meninggalkan pegunungan ini dan menyapu ke kedalaman makam pedang. Sebelumnya pedang patah itu meledak dengan aura yang mengerikan. Qin merasakan bahwa di kedalaman makam pedang sepertinya ada kekuatan yang meledak. Itu mengeluarkan cahaya keemasan. Dan di sana mungkin merupakan inti sebenarnya dari makam pedang ini. Dan 5 master iblis besar itu kemungkinan besar sudah pergi ke sana. Qin membawa Yuqiansu dan ketiga orang itu dengan cepat mendekat, dan dari kejauhan cahaya keemasan nampak meledak. Dan Qin dan yang lainnya akhirnya mendekati inti sebenarnya dari makam pedang. Itu. Ketika Qin dan yang lainnya semakin dekat, mereka terkejut ketika melihat bahwa di kedalaman makam pedang, sebuah makam kuno yang sangat besar muncul di depan mata semua orang. Ternyata itu adalah istana pemakaman yang luas dan tak terbatas. Dan di luar istana itu nampak telah berkumpul sekelompok master. Tetapi sekelompok master itu mundur jauh dari jalur cahaya keemasan yang mengerikan yang diukir di jalan kuno istana pemakaman itu. Dan Qin menyadari bahwa cahaya keemasan yang mengerikan sebelumnya seharusnya muncul dari jalur cahaya keemasan di makam kuno ini. Chen Shao lihat ada banyak sekali pedang di sini. Saat semakin dekat, Yuqiansu tiba-tiba terkejut. Qin juga langsung menatap karena dia juga bisa melihat bahwa makam kuno ini sepertinya bukan kuburan manusia, melainkan kuburan pedang. Dan hampir setiap beberapa langkah pedang nampak menancap ke tanah. Lihat, master iblis dari 5 sekte iblis utama semuanya sudah ada di sini. Tampaknya tempat ini seharusnya menjadi inti dari makam pedang, kata King Qiuji seraya mengangkat kepalanya. Qin juga kemudian melihat ke atas dan melihat pegunungan di kejauhan. Nampak ada banyak orang berdiri memandangi makam ini. 5 monster iblis juga ada di sini. Ekspresi mereka terlihat acuh tak acuh. Namun nyatanya mereka juga dengan sedikit kegembiraan menatap jalan bercahaya emas dan nampak sedikit bersemangat. Selain 5 master iblis utama, Qin juga melihat master lainnya di dekatnya. Di antara mereka, beberapa master berdiri bersama. Aura di tubuhnya membuat Qin sangat familiar. Dan ternyata itu adalah patriark dari sekte Tianyuan dan patriark dari sekte bayangan darah. Ternyata patriark dari sekte Tianyuan dan yang lainnya tidak berpartisipasi di dalam serangan terhadap sekte Dao kuno sebelumnya. Akan tetapi mereka memasuki makam pedang terlebih dahulu. Itu dia. Ketika Qin dan ketiganya tiba, 5 master iblis itu langsung menatap mereka bertiga. Dan ketika mereka melihat Qin, mereka mengangguk sedikit. Kakak, ketiga orang ini benar-benar telah tiba. Tampaknya ketiga orang ini tidak cukup lemah sehingga bisa datang ke sini, kata Raja Serigala bermata perak. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, di ngarai pedang patah sebelumnya sepertinya ada aura pedang yang membumbung ke langit. Dan seseorang seharusnya membuat khawatir pedang yang patah itu. Aku khawatir ketiga orang inilah yang telah mengganggu pedang patah dan tidak mati,
Kata Raja Gajah Hijau, dia juga nampak mengerutkan kening. Mereka berlima tahu pedang patah itu sangatlah menakutkan. Seseorang pasti akan jatuh di sana. Jadi, bahkan 5 master iblis utama mereka tidak berani lewat di sana. Akan tetapi sekarang ketiga Qingchen tidak terluka dan bisa melewatinya, yang tentu saja langsung mengejutkan mereka semua. Seseorang datang lagi. Kedatangan ketiga Qingchen juga menarik perhatian orang lain. Mereka mengerutkan kening dan berkata, "Di sini, pergerakan makam pedang yang tidak normal telah menarik banyak orang dari berbagai penjuru. Pegunungan di luar makam pedang menjadi sangat hidup. Sekilas ada master di mana-mana." Pada saat ini, Patriark Sekte Tianyuan telah melihat begitu banyak keindahan, dan dia berdedikasi untuk mengejar jalan yang kuat. Dan dia jarang tertarik kepada wanita, akan tetapi pada saat ini, mereka semua terkejut ketika melihat wanita di samping Qingchen. Master Sekte Yun Xiao, sejauh yang saya tahu, Sekte Dao Kuno tiba-tiba menjadi tangguh. Tampaknya, seorang tuan muda datang dengan wanita cantik di sekelilingnya. Mungkinkah itu mereka? Kata Patriark dari Sekte Bayangan Darah, dia berkata sambil menyipitkan matanya. Bukankah aku sudah mengirim seseorang untuk pergi ke Sekte Dao Kuno? Bukankah mereka sudah menyelesaikannya? Kata Patriark dari Sekte Dewa Tertinggi, dia mengerutkan kening. Tanyakan saja secara langsung. Patriark dari Kelelawar Hantu berkata dengan muram. Dia dikelilingi oleh cahaya dingin. Dengan mata tajamnya, dia kemudian berkata kepada Qingchen, "Kamu berasal dari kekuatan mana?" Mendengar itu, Qingchen langsung memandang Patriark dari Sekte Kelelawar Hantu itu. Kekuatan dingin yang mengelilingi Patriark dari Sekte Kelelawar Hantu itu secara samar-samar telah menyentuh ranah yang mulia. Dan itu jauh lebih kuat daripada Master Kelelawar Hantu yang menyerang Sekte Dao Kuno sebelumnya. Akan tetapi mendengar pertanyaan dari Patriark Sekte Kelelawar Hantu itu, Qingchen menundukkan kepalanya. Dia mengabaikan pihak lain. Qingchen hanya melihat ke depan, tepatnya ke Jalan Emas. "Nah, apakah kamu tidak mendengarnya? Aku berbicara denganmu," kata Patriark dari Sekte Kelelawar Hantu itu. Nampak dia berkata dengan suara yang dingin, dan ada cahaya gelap di tubuhnya. "Berisik, sampah Sekte Kelelawar Hantu. Pernahkah kamu melihat tuan muda ini sedang menjelajahi tanah makam pedang? Aku tidak ada waktu untuk berbicara omong kosong denganmu," kata Qingchen. Dia berkata secara langsung. "Apa?" Mendengar kata-kata Qingchen, semua orang yang ada di sana kaget. Dan bahkan pikiran mereka semua terasa pusing. Orang ini sangat berani, sehingga dia berani berbicara dengan Patriark Sekte Kelelawar seperti itu. Bukankah orang ini benar-benar mencari kematian? "Nah, kamu sedang mencari kematian." Benar saja, Patriark dari Sekte Kelelawar Hantu itu langsung meraung. Dia penuh dengan gas beracun dan dia langsung menyerang ke arah Qingchen. Segera racun yang mengerikan itu dengan cepat mendekati ke arah Qingchen. Itu adalah racun dari 10.000 kelelawar. Begitu Qingchen muncul, Patriark Kelelawar Hantu itu menunjukkan racun tertinggi dari suku kelelawar hantunya. Dan dia ingin memberi pelajaran kepada Qingchen. Karena dia juga dapat melihat bahwa basis kultivasi Qingchen luar biasa. Dan dia langsung menampilkan racun terbaiknya. Racun kelelawar, dan bahkan itu adalah racun kelelawar teratas dari Sekte Kelelawar Hantu. Banyak master nampak berseru. Begitu Patriark Kelelawar Hantu itu menyerang, dia langsung menyerang dengan racun terbaiknya. Akan tetapi nampak sebelum racun itu tiba, mata Qingchen tiba-tiba membeku dan aturan beracun yang mengerikan melekat di tubuhnya. Dia langsung meraih racun yang dilepaskan oleh Patriark Kelelawar Hantu itu dengan telapak tangannya. Seketika racun kelelawar itu berputar-putar dengan gila-gilaan dan itu langsung disempurnakan oleh Qingchen. Racun kelelawar ya, sayang sekali. Racun kelelawar semacam ini juga ingin menyakitiku, itu mustahil. Sebelumnya, Master Kelelawar Hantu lainnya juga ingin menggunakan racun ini untuk membunuh tuan muda ini. Namun sayangnya, dia langsung dibunuh oleh tuan muda ini. Kata Qingchen, dia berkata sambil mencibir. "Apa?" Semua orang di sana terkejut dan memandang Qingchen dengan takjub. Sementara Patriark Sekte Tianyuan dan yang lainnya, mata mereka memadat. Mereka menatap Qingchen dengan tegas. Kamu membunuh wakil Patriark Sekte Kelelawar Hantuku," kata Patriark Kelelawar Hantu itu. Dia berkata dengan suara yang dingin dan ekspresinya sangat marah. "Oh, apakah itu wakil Patriark klan Kelelawar Hantumu? Namun sayangnya itu terlalu lemah dan mati di bawah pukulanku," kata Qingchen. Dia berkata dengan ringan. "Oh, jadi kamu adalah master baru dari Sekte Dao Kuno. Tidak heran apa yang terjadi dengan anggota klan Sekte Kelelawar Hantuku."
Kata patriark sekte kelelawar hantu itu, dia berkata dengan marah dengan jejak kemarahan yang muncul di hatinya. Pada akhirnya, patriark sekte bayangan darah dan patriark dewa tertinggi juga menyadari bahwa orang-orang yang mereka kirim untuk menghancurkan sekte Dao kuno juga telah dibunuh oleh Qin Chen. Pada akhirnya, ketiga patriark itu kemudian langsung menyerang ke arah Qin Chen. Namun, dengan kekuatan Qin Chen saat ini, dia berhasil memukul mereka bertiga satu persatu. Yang mulia, berani menjadi liar di sini, itu terlalu keterlaluan, kata patriark dari sekte Tianyuan yang bernama Yun Xiao. Mendengar kata-kata dari patriark sekte Tianyuan itu, Qin Chen segera merasakan kekuatan yang kuat dan itu menyapu ke arahnya dalam sekejap. Ini adalah seorang lelaki tua dengan tulang bergaya peri dan janggut putih. Dia belum pernah bergerak sebelumnya, akan tetapi sekarang dia tiba-tiba bergerak. Tuan, hati-hati, orang ini telah menyentuh jejak kekuatan yang mulia yang tidak boleh diremehkan, kata King Qiuji. Ketika dia melihat Yuan Suci yang panjang itu, dia terkejut. Dan di dalam tubuhnya, segera kekuatan iblis yang sangat besar tiba-tiba menyebar dan langsung berkumpul. Itu digunakan olehnya untuk menahan serangan dari Master Sekte Yun Xiao itu. Apa? Dari mana datangnya Master Monster itu? Kata Master Sekte Yun Xiao, dia awalnya melakukan serangan mendadak dengan ide serangan rahasia ini, tetapi dia tidak menyangka King Qiuji tiba-tiba bergerak, dan King Qiuji tiba-tiba meledakkan kekuatan iblis yang mengerikan. Dan kekuatan iblis ini, tingkatannya tidak lebih lemah darinya. Dan itu pada akhirnya diblokir oleh King Qiuji. Pada saat ini, Qin Chen merasakan kekuatan yang menakutkan. Itu kekuatan magis Tianyuan, kekuatan macam apa ini? Kata Qin Chen, matanya berbinar. Tidak heran jika sekte Tianyuan ini mampu menjadi pemimpin dari 4 sekte utama, antara lain sekte bayangan darah, sekte dewa tertinggi, dan sekte kelelawar hantu. Ternyata dia memiliki kekuatan di atas master lainnya. Bahkan saat ini, Master Iblis Liger, serigala bermata perak, dan Master Iblis lainnya nampak juga memiliki mata yang terpesona. Master Iblis Liger, dia selalu berpikir bahwa Master Sekte dari sekte Tianyuan memiliki kekuatan yang sama dengan Master Sekte dari sekte bayangan darah. Namun siapa tahu, ternyata Master Sekte Tianyuan itu telah menyentuh sedikit kekuatan yang mulia, yang hampir sama dengannya. Setelah bertarung untuk waktu yang singkat, nampak ekspresi Master Sekte Tianyuan itu nampak jelek, dan hatinya terasa dingin. Dia sudah mundur sedikit, dan dia benar-benar ingin memulainya. Namun, meskipun dia memiliki 4 Master Sekte di sisinya, namun dia mungkin bukan lawan dari ketiga Qin Chen. Master Sekte Yun Xiao, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, patriark dari sekte dewa tertinggi, patriark dari sekte bayangan darah, dan patriark dari sekte kelelawar hantu, semuanya kembali ke Master Sekte Yun Xiao dengan wajah mereka yang menjadi jelek, dan mereka bertanya secara rahasia. Kita tidak perlu bekerja keras dengan orang-orang ini. Leluhur juga akan mengetahui pergerakan di sini. Ketiga orang ini tidak diketahui asal-usulnya, dan identitas mereka mungkin luar biasa. Menurut pendapat saya, lebih baik mengesampingkan terlebih dahulu masalah ini. Bagaimanapun juga, area terlarang makam pedang ini sepertinya telah dibuka. Kita tidak perlu mempertaruhkan nyawa dengan bertarung dengan mereka. Lebih baik menunggu leluhur juga datang dan membiarkan leluhur juga memutuskan, kata Master Sekte Yun Xiao itu. Dia berkata melalui transmisi suara. Baiklah. Master Sekte dari sekte dewa tertinggi melihat sekeliling dan melihat kekuatan ras raksasa emas, dan juga 5 sekte iblis utama dan juga yang lainnya. Nampak tidak terinspirasi oleh kata-katanya sendiri. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya jika seluruh kekuatan di pegunungan Tiandang ini bergabung. Dan mereka pasti akan melakukannya. Dan mungkin ketiga Qin Chen tidak akan dapat melawan mereka semua. Akan tetapi kekuatan-kekuatan di pegunungan Tiandang ini nampaknya tidak memiliki permusuhan kepada Qin Chen, alhasil dia pun hanya bisa menahan amarahnya. Memikirkan hal ini, Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya menus dingin dan melihat ke bawah ke makam pedang. Tetapi mereka tidak lagi memperhatikan Qin Chen dan tidak lagi memiliki rencana untuk melawan Qin Chen. Ketika orang-orang lainnya di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua mau tidak mau mereka tercengang. Sekte Tianyuan dan kekuatan lainnya nampaknya benar-benar berhenti. Chen Shao, kata Yukiansu, dia juga menyebarkan suaranya. Sekelompok ayam, kata Qin Chen, dia mencibir. Suaranya itu tidak terlalu keras, akan tetapi suaranya itu dapat didengar oleh semua orang.
Melihat Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya terdiam, mereka tidak melanjutkan tindakannya. Sebaliknya, matanya dengan cepat tertuju kepada jalan kuno berwarna emas di depan. Dia saat ini terlalu malas untuk bersaing dengan mereka. Makam istana, jalan kuno emas, dan makam pedang tampaknya merupakan rangkaian pedang. Apakah ini semacam ujian? Kata Qin Chen, dia mengambang di kehampaan. Dia memandangi tanah di bawah langit. Istana luas itu megah. Dan di depan seluruh makam istana, nampak hutan pedang seperti hujan lebat. Dan di hutan pedang itu nampak ada jalan kuno berwarna emas menyebar. Untuk sementara, pemandangan ini tiba-tiba mengingatkan Qin Chen pada penilaian Dao 100 pedang dalam warisan pedang iblis di Sekte Pedang Iblis di wilayah surga utara benua Tianwu waktu itu. Namun dibandingkan dengan Dao 100 pedang dalam warisan pedang iblis waktu itu, pada saat ini di depan hanya ada 9 jalan emas di luar makam istana. Dan di 9 jalan kuno emas ini semuanya bersinar, dan ketika Anda melihatnya dengan hati-hati, Anda dapat melihat bahwa di jalan kuno emas ini itu terdapat pola formasi yang berkedip-kedip, dan pada saat yang sama lapisan tekanan formasi yang mengerikan menghilang, dan di tengahnya ada pola pedang yang berkedip-kedip. Siapapun yang ingin menerobos makam istana dengan kekuatan luar itu mungkin mustahil. Jika tebakan saya benar, jika ingin memasuki makam istana ini, Anda harus memasukinya melalui jalan kuno emas ini dan lulus ujian jalan kuno emas ini, gumam Qin Chen. Namun kesulitan penilaian jalan kuno emas ini juga mungkin sangatlah sulit. Karena jika tempat ini benar-benar merupakan warisan dari Paviliun Pedang Tongtian kuno, maka warisan yang ada di dalamnya pasti penilaiannya juga bukanlah penilaian biasa. Pada saat ini, semua orang yang hadir juga sedang menatap 9 jalan kuno emas ini. 9 jalan kuno emas ini semuanya luas dan berdiri berdampingan. Dan di setiap jalan kuno emas terdapat garis-garis yang tak berujung dan rumit, yang semuanya merupakan pola formasi. Itu berisi napas aturan pedang. Dan pada saat ini, jalan kuno emas ini bersinar, dan akhirnya memancarkan napas yang menakjubkan menuju ke kedalaman makam istana yang tak berujung. Selanjutnya, semua orang kemudian turun dan lalu mempelajari jalan pedang emas ini. Dan kemudian Qin Chen juga turun, dia lalu mempelajari metode pembentukan dari jalan emas ini. Apa orang-orang dari 5 sekte iblis besar itu benar-benar bergerak? Pada saat Qin Chen masih mempelajari metode pembentukan ini dengan hati-hati, dia tiba-tiba melihat bahwa 5 master sekte iblis besar itu, Master Iblis Liger, Serigala Bermata Perak, dan yang lainnya, mereka berlima benar-benar mulai melangkah ke jalan kuno emas. Apa Rasmonster mungkin tidak memiliki kemampuan formasi yang kuat, dan juga bukan merupakan pendekar pedang yang berlatih ilmu pedang? Apakah ini orang pertama yang akan menghancurkan formasi? Kata Qin Chen, dia terkejut. Para master lain dari kekuatan lain juga nampak terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa 5 monster iblis itu akan menjadi orang pertama yang menginjakan kakinya di jalan kuno emas ini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.